Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Tetap semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Pada pertemuan minggu ini, kita masuk ke tema 3 tentang tokoh dan penemuannya. Di pembelajaran tema 3 ini muatan IPA, kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Listrik merupakan salah satu penemuan yang berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa listrik membawa pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Mari kita simak materi berikut. Pengetahuan tentang listrik sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu dengan ditemukannya belut dan pari listrik. Kemudian pada tahun 600 sebelum Masehi, Thales of Miletus sudah melakukan pengamatan tentang listrik statis pada gesekan magnet. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin merupakan salah satu ilmuwan penting yang menemukan bahwa listrik ada pada kilat. Tahun 1747, Henry Cavendish merupakan orang pertama yang mengukur kemampuan aliran listrik pada benda. Pada tahun 1791, Luigi Galvani menemukan tentang bioelektromagnetik. Kemudian Alessandro Volta membuat baterai yang terbuat dari lapisan seng dan tembaga yang bergantian. Tahun 1821, Michael Faraday menciptakan motor listrik. Nah, mulai abad ke-19, kemajuan pesat dalam ilmu kelistrikan mulai muncul dengan adanya ilmuwan seperti Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, dan Nikola Tesla. Penemuan Nikola Tesla tentang arus listrik bolak-balik atau AC dan penemuan Thomas Alva Edison tentang arus listrik searah atau DC. Teknologi AC pada Tesla memungkinkan energi mengalir dan mengubah arah yang membuatnya berguna untuk memindahkan sejumlah besar energi. Sedangkan teknologi DC Edison menggunakan tegangan yang lebih rendah dan lebih terbatas, tetapi memang memberikan beberapa keuntungan keamanan. Nah, sekarang setelah belajar tentang sejarah penemuan listrik, apa itu listrik? Listrik merupakan aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar. Listrik merupakan sebuah energi yang dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik guna membantu kegiatan manusia. Sedangkan pengertian rangkaian listrik merupakan susunan dari komponen-komponen elektronik yang dirangkai dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan. Sebuah rangkaian listrik dapat menyala jika rangkaiannya tertutup. Rangkaian tertutup berarti semua peralatan listrik tersambung. Sebaliknya, rangkaian terbuka atau tidak tersambung tidak dapat mengalirkan arus listrik. Rangkaian listrik merupakan komponennya berupa sumber listrik, baik itu generator, aki, baterai, maupun elemen volta yang dihubungkan dengan saklar sebagai penyambung atau pemutus arus listrik. Kemudian ada penghantar listrik berupa kabel yang terbuat dari tembaga dan alat listrik yang berupa alat-alat elektronik seperti lampu, alat elektronik lain seperti kipas, kulkas, setrika, dan lain-lain. Jenis-jenis rangkaian listrik ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sekarang kita pelajari ya, rangkaian seri itu apa? Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara berderet. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu, berarti tidak ada percabangan. Jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, ketika satu lampu menyala, aliran terhubung, maka semua lampu menyala. Sebaliknya, jika satu lampu mati atau off,
aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Nah, rangkaian seri ini bisa kita jumpai pada lampu-lampu di sebuah ruangan rumah, kemudian lampu hias yang kelap-kelip. Contoh rangkaian seri pada senter. Dalam gambar, nampak adanya senter yang disusun oleh komponen-komponen berupa baterai yang berfungsi sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Posisi kutub positif harus bertemu dengan kutub negatif agar terjadi arus listrik. Fungsi kabel pada rangkaian tersebut untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Dudukan lampunya berfungsi untuk mengaitkan tembaga pada kabel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Rangkaian seri memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, membutuhkan sedikit kabel, biaya untuk pembelian kabel lebih murah. Apabila ada salah satu lampu putus, maka lampu lain juga ikut padam. Sedangkan kekurangannya, arus listrik yang mengalir ke masing-masing alat listrik sama, sehingga lebih boros energi. Nyala lampu tidak sama terang, lampu yang dekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang. Berikut beberapa contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi penjelasan materi tentang rangkaian listrik yang disusun secara seri. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang rangkaian listrik paralel dan juga campuran. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.